Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin semua kita pernah ngerasa GR. Ada yang enggak pernah kegeeran? Kalau saya dulu sering. Salah satu ciri orang yang masih sendiri itu adalah kegeeran. Karena kalau dia udah berdua gak mungkin kegeeran kan ya. Kegeeran itu kan karena belum ada yang pasti kan. Sehingga dia kayak mensugesti diri sendiri bahwa dia tuh diinginkan. Walaupun sebetulnya enggak. Ngerasa diistimewakan walaupun biasa aja. Dan kegeeran ini kadang-kadang jadi kayak hiburan juga ya. Sebelum kita tahu realitanya ya. Selama kita belum tahu yang benarnya apa, GR-GR kayak gitu sering bikin kita terhibur. Oh iya ya dia mikirin saya. Oh iya ya kayaknya dia pengen balikan. Tahu dari mana dia pengen balikan? Ini postingan saya di like gitu. Diperhatiin misalnya ada 60 like gitu ya. Perhatiin satu-satu dilihat. Oh gak ada. Posting lagi lihat lagi gak ada. Posting lagi sekali ada. Wah tuh GR langsung tuh. Langsung fallback. Terus fallbacknya tuh request dulu tapi. Pas request lama baru tahu realitasnya kemarin dia tuh bukan nge-like salah tekan gitu. Dia pengen apa gitu dikirain ada nge-tag siapa gitu kan. Tekan sekali, ketekan dua kali akhirnya jadi like. Dan dia gak terlalu perhatian yang kayak gitu-gituan, GR. Di sekolah dulu pernah GR juga kadang-kadang kita masuk kelas IPS. Karena di MIPA kita gak lulus. Terus dia pas kita lihat list siapa aja yang masuk IPS, dia masuk juga. Wah kenapa ya dia pilih kelas IPS gitu kan ya. Jangan-jangan gara-gara ada saya, GR gitu. Di kampus juga kayak gitu, kenapa dia ngambil jurusan yang sama, kenapa dia gak pulang-pulang kayak ngerjain tugas juga. Padahal biasanya dia pulang duluan, tapi kali ini pulangnya agak telat. Jangan-jangan nungguin saya. Sering banget yang kayak gitu-gitu bikin kita merasa kayak happy sendiri. Padahal apa yang kita rasain itu gak pernah terjadi. Semu gitu kan, fana. Jadi GR itu salah satu bukti bahwa dunia itu fana. Nah teman-teman, GR dengan manusia aja kadang-kadang menurut kita tuh agak nggak pas lah. Dan kalau kita sering kegeeran, kita sering kecewa. Makin sering GR, makin sering kecewa. Cuman kalau nggak GR juga jadi dianggap nggak peka. Kalau kita nggak GR, kadang-kadang jadi nggak peka. Kayak misalnya udah punya pasangan. Kadang-kadang dia tuh kayak ngasih kode gitu, ngasih kode, aduh. Malas banget mau keluar misalnya. Dia pengen mungkin kalau kita nggak peka, dia sebetulnya tuh pengen agak kita tuh kayak begging gitu. Ayo dong temenin saya, aku nggak bisa keluar kalau misalnya sendiri, nggak enak kalau makan sendiri, kalau jalan sendiri. Dia pengen digituin, cuman bahasanya malas aja keluar gitu. Dia nggak pengen keluar tuh gara-gara dia yang berharap, tapi kitanya nggak kegeeran, akhirnya dianggap sebagai pasangan yang flat, yang gak peka, yang garing, yang plain. Nah kadang-kadang GR butuh, tapi kalau porsinya kegedean malah jadi pemicu kekecewaan. Nah ternyata GR itu bukan cuman kejadian dalam kehidupan kita sama teman kita, atau sama sahabat kita, atau sama mantan. Kadang GR itu juga yang lebih parah berlaku antara kita dengan Allah. Dan ini
Tipis banget bedanya antara GR sama husnuzon. Itu bedanya tipis banget. Kita harus husnuzon sama Allah. Tapi jangan sampai husnuzon kita ke Allah tuh bikin kita kegeeran jadi nggak dapat kebaikan apa-apa. Nah bedanya apa? Nanti kita cari tahu dalam beberapa contoh. Gimana caranya kita nggak GR ketika kita berdoa. GR ketika kita dapat musibah. GR ketika kita dapat nikmat. Tapi juga jangan sampai bikin kita berburuk sangka ke Allah. Jangan sampai juga bikin kita nggak bisa membaca tanda-tanda kebaikan dari Allah. Sehingga kalau udah kayak gitu kita malah jadi susah bersyukur. Nah kita akan bahas ini dalam tema tentang GR. Dalam bahasa Al-Quran mungkin bisa diistilahkan dengan orang yang salah satu di antara amrodul qulub, di antara penyakit hati. Cuman kalau disebut amrodul qulub, penyakit hati kan agak-agak berat ya. Dan kurang sering kita alamin. Tapi kalau kegeeran kayaknya semua kita pernah ngalamin yang namanya GR. Kalau buat teman-teman yang streaming dari luar negeri, dari Malaysia, kan ada yang nanya tuh GR apa sih kan? Saya juga susah nerjemahin, ternyata GR itu bahasa Malaysia baru saya tahu tuh perasaan ya. Perasaan itu bukan meras ya. Perasaan itu GR versi Malaysia atau over confidence. Nah, ada salah satu paragraf ayat GR di dalam Al-Quran. Salah satunya tuh di surat Al-Kahfi. Coba teman-teman buka surat Al-Kahfi ayat 32. Ini kisah orang yang kegeeran. Surat Al-Kahfi ayat 32. Kalau ayat kisahnya sih sampai 44. Tapi kita baca beberapa ayat aja. Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Al-Kahfi itu surat ke 18. Ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan sampaikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kisah dua orang laki-laki Bani Israel. Yang seorang kafir, namun kami beri kepada dia 2 buah kebun anggur yang kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kemudian kebun itu menghasilkan buah yang sangat banyak, yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar. Maka dia berkata kepada temannya ketika sedang berbicara dengannya, sesungguhnya hartaku lebih banyak daripada hartamu dan keturunanku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kufur. Dia berkata, aku yakin kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Dan aku yakin hari kiamat itu tidak akan pernah ada. Dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku kelak, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Sadaqallahul azim. Ini contoh orang yang GR. Gimana contoh orang yang GR? Dia itu jauh dari Allah. Malah kalau di ayat ini dia nggak beriman kepada Allah sebetulnya. Dia nggak menyembah Allah, dia syirik. Tapi dia ngerasa diistimewakan oleh Allah. Ada orang yang syariat nggak dia jalanin. Ibadah nggak dia lakuin. Akhlak nggak baik-baik amat. Dia punya harta tapi nggak pernah mau haji. Punya kelebihan harta nggak pernah bayar zakat. Nggak pernah bantu orang lain. Sholat sering ditinggalkan. Aurat dia buka. Tapi kehidupannya baik. Secara finansial dia sukses, karirnya luar biasa, terus networkingnya luas. Pokoknya hidupnya itu kayak gak ada kekurangan apapun dalam urusan dunia. Lalu dia berpikir, oh kayaknya Tuhan gak benci-benci amat sama saya. Jadi gak penting-penting amat juga harus setaat yang si fulan. Buktinya tuh yang rajin ke masjid masih miskin. Buktinya tuh yang udah menjalankan syariat dengan baik masih susah. Buktinya yang udah haji ternyata kehidupannya gak lebih baik dari saya. Artinya dia kegeeran ngerasa bahwa dia itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kegeeran. Atau dalam pekerjaan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya dia tahu itu gak boleh. Hasilnya itu gak halal. Pekerjaan yang menzalimi orang lain, baik menzalimi secara sengaja ataupun memang sistemik. Dia sengaja ngezalimin orang kayak curang dalam timbangan gitu kan ya. Atau secara sistem memang jenis pekerjaannya itu menzalimi orang lain sehingga gak halal. Cuman dengan pekerjaan itu dia sukses gitu. Sedangkan ada temannya yang kata dia terlalu idealis, malah gak bisa sukses kayak dia. Kegeeran, merasa bahwa oh sebetulnya ini sih gak masalah kayak gini-gini amat. Yang penting kan saya nanti bantu anak yatim, fakir miskin, menyantuni panti asuhan kayak gitu-gitu untuk menghilangkan less guilty lah. Padahal dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini dikenal dengan istilah istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Pasti teman-teman pernah dengar. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah
paling bahaya dalam hidup seorang hamba ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah Allah tegur. Ketika dia salah Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, nggak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba. Makanya ada surat pembukaannya itu adalah kata-kata cuek. Makanya surat itu kalau kita baca nggak boleh pakai bismillah. Ta'awuz langsung ke ayatnya, yaitu surat apa? Surat Baro'ah. Atau nama lainnya adalah At-Taubah. Baro'atun. Arti baro'atun tuh terserah lu deh gitu. Baro'atun tuh arti lainnya terserah kamu deh. Atau saya udah gak mau ikut-ikutan ya. Atau bahasa lain udah cuek aja deh, biarin aja dia sendiri. Atau bahasa sosmednya Allah unfollow sama dia. Masih mending unfollow, masih bisa dilihat di history ya. Di blog ini baro'atun. Kalau dalam bahasa surat yang lain zarhum, biarkan mereka. Yakhudu wa yal'abu, bersenang-senang, bermain-main. Ini paling bahaya. Dan orang dalam kondisi kayak gini kadang-kadang kegeeran. Cuman kita husnuzon ke Allah, Allah gak baro'ah sama kita. Jangan sampai ada kesan gini teman-teman. Kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang kelam gitu ya. Atau kalau bahasa ustadz mah, atau bahasa fikih jahiliyah. Pernah mengalami masa-masa jahiliyah, banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat, kayak gitu-gitu. Hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin. Pas udah hijrah kita ngomong gini, ada untungnya juga sih Ustadz, saya dulu pernah nakal. Kalau enggak saya jadi enggak kayak gini sekarang. Kalau enggak saya jadi enggak tahu kalau itu ternyata bahaya. Jadi dengan saya pernah nakal dulu, sekarang saya bisa ngedidik anak saya. Saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal nih saya tahu banget. Karena saya dulu pernah kayak gitu. Enggak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita syukuri, kesempatan tuh. Sampai akhirnya kita bisa berhijrah, Allah kasih hidayah, itu yang kita syukuri. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan dhal. Kenapa dhal itu kayak panjang bacanya? Karena sesat jauh gitu kan ya. Kita pernah tersesat jauh, dan tersesat itu bukan hanya soal akidah, tersesat dalam masalah ketaatan, kita enggak taat kepada Allah, tersesat jauh, sibuk dengan dunia, kemudian kita foya-foya jauh banget dari Allah. Wa wajadaka dhallan fahada, Allah tarik balik kepada kebaikan. Yang harus kita syukuri bukan dolnya, tapi fahadanya, hidayahnya. Karena kalau kita berpikir untung juga saya dulu pernah nakal, ini bagian dari kita salah faham terhadap Allah. Jadi enggak ada baiknya kita pernah nakal, enggak ada baiknya kita pernah bandel, enggak ada baiknya kita pernah jahiliyah, pernah bikin dosa. Baiknya adalah alhamdulillah kita bisa taubat, bisa hijrah. Dan kalau kita dengar cerita orang-orang yang ngisahin masa lalunya, jangan takjub kepada dianya, tapi kita takjub kepada Allahnya. Ya Allah baik banget ya. Dia udah sejauh itu Allah gak ilfil sama dia. Dia udah sejahat itu Allah gak ninggalin dia. Dia udah sezolim itu sama Allah, mencurangi hak-hak Allah. Allah gak nutup pintu rahmat untuk dia. Allah itu maha baik. Jadi yang kita kagumin tuh Allah yang udah nyelamatin dia dari masa-masa yang sulit. Bukan justru dia, oh hebat ya lo bisa bikin dosa terus taubat. Enggak, bukan dia yang hebat, Allah yang hebat. Karena betapa banyak orang yang Allah biarkan baro'atun dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Allah pasti punya alasan yang kita gak mengerti. Yang jelas gak mungkin Allah menzalimi hambanya. Jadi teman-teman, ada orang ketika dikasih nikmat, ketika dikasih kemudahan, ketika dikasih kelapangan rezeki, kadang-kadang dia jadi merasa bahwa berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dari kehidupan saya. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari amal-amal saya. Nggak ada yang perlu diperbaiki dari ibadah saya. Karena
nggak ada masalah dalam hidup saya. Seolah-olah dia baru mau memperbaiki diri kalau ada masalah. Bukankah jauh dari Allah itu masalah paling besar? Musibah paling besar dalam hidup kita itu kalau kita jauh dari Allah, harusnya kita telat salat subuh juga, itu udah sedih tuh. Bukan hari ini telat salat subuh atau enggak salat subuh sampai dijamak dengan duha. Tapi hari ini enggak ada masalah. Enggak ada kerugian, enggak ada musibah, enggak ada kecelakaan, enggak ada masalah dengan pasangan. Oh, jadi aman nih hari ini enggak ada masalah apa-apa. Bukankah masalah terbesar itu masalah terbesar kita itu bukan didiemin sama pasangan. Walaupun buat saya itu berat banget. Istri itu kalau udah diem buat saya itu musibah dunia nih. Diajak ngapa-ngapain sama teman, enggak dah kalau istri saya masih diem. Jadi saya bujuk-bujuk, cium tangan apa, enggak usah dibahas. Pokoknya gimana biar dia mau senyum dong, senyum, paksa-paksain senyum, akhirnya dia senyum, alhamdulillah. Tapi sebelum saya maksain dia senyum atau bujuk-bujuk kayak gitu, saya ngelobi langit dulu, langsung wudu, sholat hajat, ya Allah engkau yang menggenggam hati istri saya, balikin dong hati dia ke saya. Pas selesai assalamualaikum, pas ke kiri udah ada dia sebelah sih. Drama banget sih. Nggak penting banget cerita kayak gitu. Yang jelas teman-teman, masalah terbesar kita bukan dicuekin oleh orang yang kita sayangin. Masalah terbesar kita bukan ada musibah atau kecelakaan di jalan. Masalah terbesar kita bukan nggak dapat proyek, tender kita nggak goal gitu. Masalah terbesar kita bukan sakit. Masalah terbesar kita dalam hidup kita itu adalah ketika kita jauh dari Allah SWT. Bisa jauhnya hari ini target tilawah nggak dapat, bisa jauhnya sholat nggak khusyuk, bisa jauhnya sholat kelewat, bisa jauhnya apalagi akhlak nggak benar, kok jadi hari ini saya kepancing emosi. Bisa jauhnya ada orang butuh pertolongan, ditolong oleh orang lain duluan bukan kita, padahal kita butuh nolong dia. Jadi bukan dia yang butuh kita, tapi kita butuh nolong dia supaya Allah nolong kita. Tapi hari ini nggak ada yang datang ke rumah kita, kan sedih tuh harusnya ya. Biasanya setiap hari ada aja yang minta tolong ke saya, tapi hari ini kok nggak ada ya. Itu harusnya jadi masalah besar buat kita. Itu aja udah bisa bikin kita nggak kegeeran. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih rezeki, walaupun itu kebaikan. Nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan, walaupun itu ya penting banget. Saya nggak berani ngomong nggak penting, bahaya nanti. Allah cabut lagi kan jadi jomblo, saya kan kasihan. Gak bisa ngebully orang. Nikmat terbesar dalam hidup kita bukan dikasih pasangan walaupun itu penting. Nikmat terbesar dalam hidup kita itu bukan kaya raya walaupun tuh pengen sih. Ada yang pengen miskin? Nabi Muhammad yang pengen miskin. Walaupun kita tahu itu baik tapi kita gak berani. Kalau berani coba aja doa. Ya Allah please dong miskinkan saya. Gak ada yang berani kan ya? Yang ada Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban rizqan wasi'an. Yang banyak, yang luas, yang halal. Gak ada yang berani ya Allah kasih saya rezeki yang pas-pasan aja deh. Jangan banyak-banyak amat nanti bingung mau diapain. Gak ada yang berani gitu. Umar doanya tuh pas lagi tawaf. Ya Allah beri saya rezeki sesuai dengan kebutuhan saya. Jangan lebih dari itu, jangan kurang dari itu. Ini pertengahan nih. Kayak gini aja kita gak berani. Saya gak berani doa kayak gini nih. Karena kalau dikasih gitu Allah kok gini-gini amat sih. Karena yang kita butuhkan itu apa? Baju, tempat tinggal, kendaraan, makan, itu doang. Terus jalan-jalan itu bukan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berdoa kayak Umar, kita udah gak bisa traveling, having trip, jalan-jalan, have fun kayak gitu, kayaknya udah gak bisa. Makanya saya gak mau doa kayak Umar. Ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, tapi jangan sampai saya jadi kufur kepada engkau gitu. Doa yang paling aman lah ya. Kalau Nabi Muhammad lebih ekstrim daripada Umar, doanya lebih keren lagi tuh. Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Ini kayaknya satu-satunya doa nyunnah yang kita gak berani baca. Karena kalau sampai kita baca itu dan dikabulkan, bahaya ya. Dan kita yakin Allah maha mengabulkan doa. Buktinya apa? Kita gak berani doa itu. Seandainya kita ragu Allah mengabulkan doa, ya udah coba aja baca doa itu. Kan kita bilang Allah gak akan kabulkan lah doa saya. Ya udah coba baca. Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, berani gak? Kalau kita nggak berani, berarti secara alam bawah sadar kita masih mengakui Allah maha mengabulkan doa. Buktinya nggak berani minta miskin. Balik lagi, nikmat terbesar yang Allah kasih kepada kita adalah nikmat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan setelah itu Allah limpahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Tapi yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Allah. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia seisinya, tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah, maka jangan kegeeran. Jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah, jangan kegeeran. Jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa, sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat luar biasa? Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia. Mungkin dengan miskin dia sering berdoa. Dengan dia sakit dia sering berdoa. Dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa. Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa. Ibadahnya gak getol. Kita dikasih nikmat, dia dikasih nikmat. Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kamiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya. Ini yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang sangat banyak oleh istri-istrinya, Abdurrahman malah nangis, bayangin. Jadi dikasih satu buffet, makanannya semuanya ada dessert, appetizer, main course kayak gitu semuanya lengkap. Pas dilihat sama Abdurrahman, nangis. Kalau kita ngeliat itu nangis karena gak pernah makan seenak itu gitu ya. Ini nangis karena aduh kok gini-gini banget ya hidup saya kok nikmat banget sih. Akhirnya istrinya nanya kepada Abdurrahman, "Ma yubki kayak Abdurrahman. Kenapa kamu nangis wahai Abdurrahman bin Auf?" Kata Abdurrahman, "Bagaimana saya tidak nangis? Ada orang yang lebih soleh dari saya hidupnya susah." Siapa dia? Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Sampai keduanya ketika meninggal dalam perang Uhud, saking miskinnya gak punya kain kafan. Satu-satunya kain kafan mereka selimut kecil yang kalau ditutup kepala kelihatan kaki. Ditutup kaki kelihatan kepala. Saking miskinnya gak punya apa-apa untuk dikafanin. Sedangkan saya yang amalnya sedikit Allah limpahkan nikmat yang sangat banyak. Saya jadi curiga kata Abdurrahman bin Auf. Curiga apa? Jangan-jangan mereka yang lebih soleh, kesolehan mereka itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Makanya diirit di dunia. Sedangkan saya gak soleh-soleh amat. Ketidaksolehan saya itu dibalas di dunia. Terus dapat apa nanti saya di akhirat? Nangislah Abdurrahman bin Auf, gak jadi makan. Ini artinya orang kaya tapi gak GR. Kalau yang barusan kita baca di surah Al-Kahfi, orang kaya GR. Allah sayang banget ya sama saya. Nanti kalau saya meninggal pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Ini teman-teman. Ternyata ukurannya biar kita gak GR itu adalah siapa yang paling dekat kepada Allah. Kalau ada orang kaya dengan kekayaannya rajin sedekah, kita harus acungkan jempol. Oh berarti dia dengan kekayaan itu makin soleh. Kalau kita dengan kekayaan rajin sedekah, rajin bantu orang lain, mudah-mudahan kita husnuzon di sini. Tapi kalau dengan kekayaan kita jadi lalai, jangan kegeeran. Di sini bukan bab husnuzon, tapi bab introspeksi diri. Jangan-jangan kita kena istijraj level 1, walaupun belum level 7. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masih ngebahas tentang GR dalam merespon nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya kalau kita ngomongin tentang nikmat identik dengan syukur ya. Terus kalau ujian identik dengan sabar. Tapi gak selalu kayak gitu keadaannya. Kadang-kadang nikmat itu bisa bikin kita GR. Ujian bisa bikin kita salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah kalau kasih ujian itu kayak gak suka sama kita. Padahal kadang Allah kalau kasih ujian itu tandanya masih perhatian sama kita. Kenapa atuh perhatiannya ngasih ujian? Bisa banyak banget alasannya. Bisa pengen ngapusin dosa-dosa kita. Bisa pengen ngangkat derajat kita. Walaupun kita gak usah terlalu kegeeran ke sana. Minimal menghapus dosa-dosa ya. Bisa juga emang mungkin hanya dengan cara dikasih ujian kita rajin beribadah. Dan itu kita banget kayaknya tuh. Kalau lagi banyak masalah, tahajudnya rajin. Mendekati ujian nasional, tahajud gak tinggal selama sebulan. Hari ujian nasional terakhir, malamnya udah gak tahajud lagi. Kan kita banget nih. Nah orang yang tipenya kayak gini kadang emang cara untuk biar dekat ke Allah emang dikasih ujian. Makanya jangan jadi tipe kayak gitu. Walaupun ada orang lain yang soleh tapi tetap dikasih ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar pengen lebih dekat sama dia. Makanya Nabi bilang asyadun nas balaan al-anbiya summas solihin.
Orang yang paling banyak diuji sama Allah itu orang para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang mendekati kesolehan dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kadang ketika kita dikasih nikmat, kita tuh jadi kegeeran. Jangan-jangan ternyata nikmat itu bukan sebuah anugerah, justru nikmat itu adalah sebuah istidraj. Gimana kita ngebedain anugerah sama istidraj? Indikatornya sederhana. Seperti apa hubungan kita dengan Allah lewat nikmat itu. Kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah dan makin nikmat makin jauh, biasa-biasa aja, lempeng dalam urusan agama, berarti nikmat itu adalah istidraj. Kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur, bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah dalam bentuk ibadah, bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain dengan berbagi, berarti nikmat itu adalah anugerah. Dua-duanya nikmat, karena dua-duanya dinikmati. Tapi ada anugerah, fadl, ada juga istidraj. Atau kadang-kadang kegeeran kita kasus yang lain misalnya gini. Kayak dalam keluarga ya. Dalam keluarga kita berdoa nih. Berdoa, ya Allah mudahkanlah rezeki saya, keluarga saya, pasangan saya, kayak gitu-gitu. Atau anak kita sakit. Terus kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah anak saya. Yang berdoa malam itu bukan cuma kita loh. Orang tua kita berdoa, pasangan kita berdoa. Kadang sampai pembantu juga berdoa. Tiba-tiba Allah kasih kita nikmat lewat doa ini. Misalnya anak sembuh, misalnya kita lulus ujian, misalnya dapat kerjaan. Terus kita tiba-tiba kegeeran. Ya doa saya diijabah banget ya. Di sini nih kegeerannya nih. Apa ini enggak husnuzon Ustaz? Husnuzonnya kalau Allah maha baik ya. Mau mengijabah doa orang yang tidak layak diijabah. Ini husnuzon. Kalau kegeeran, ya alhamdulillah saya orangnya layak diijabah doa ya. Doa saya itu cepat banget diijabah. Lu baru semalam doa, hari ini udah ijabah. Kalau yang diomongin adalah kitanya, itu kegeeran. Kalau yang diomongin adalah kebesaran Allahnya, itu namanya husnuzon, bagian dari tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang dibicarain tuh bukan kita, tapi Allahnya. Atau kalau mau lebih nggak GR lagi, kita berhusnuzonnya bukan cuma ke Allah. Allah maha baik plus, oh ini kayaknya ada doa di dalam keluarga saya nih yang diijabah oleh Allah. Bisa doa ibu, bisa doa ayah, bisa doa pasangan, bisa doa bahkan pembantu yang kita nggak tahu diam-diam dia mendoakan kita. Jadi bukan kitanya yang hebat, yang keren, yang soleh. Tapi ada orang lain di sekeliling kita yang soleh kemudian mendoakan sehingga memudahkan urusan kita. Sama kayak dalam dakwah. Misalnya saya dengan teman-teman bikin pemuda hijrah nih. Pemuda hijrah ini dulu taklimnya 3 tahun yang lalu paling banyak cuma 30 orang. Selama 8 tahun. Tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan keberkahan jadi rame. Kita jadi bareng-bareng sekarang ada ribuan orang misalnya. Saya selalu mention ke teman-teman ini pasti ada orang di antara tim kita nih. Yang dia itu sama Allah itu dekat banget. Yang diam-diam malam dia berdoa gara-gara doa dialah jadi banyak kemudahan untuk kita. Bukan mungkin yang doa semua ikut berdoa. Saya berdoa, teman-teman semuanya berdoa. Cuman jangan kegeeran. Ya alhamdulillah ya. Saya baru doa kemarin sekarang udah diijabah. Ini kalau kita kayak gini ini agak kegeeran. Sesekali wajar. Kalau sering kali ini gak bagus. Bikin kita jadi ngerasa udah baik, udah soleh. Dan Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian udah baik, soleh, suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahulah siapa yang paling taat. Jadi teman-teman, kadang kayak gitu kegeerannya. Atau ada juga bentuk kegeerannya gini. Dia jomblo. Udah gitu ngelamar cewek hafizah 30 juz. Dia tuh belum bisa baca Quran, baru hijrah, tapi diberikan istri hafizah 30 juz. Atau sebaliknya, dia cewek baru berhijab banget, diberikan suami hafiz 30 juz. Udah gitu dia kegeeran. Wah, berarti saya udah pantas buat dia nih. Atau dia pantas buat saya. Enggak, jangan-jangan Allah sengaja ngasih kita pasangan yang soleh banget karena cuma dia yang bisa menghijrahkan kita dan memperbaiki kita. Kalau dikasih yang tanggung-tanggung ntar lepas lagi nih. Makanya dikasih yang gak tanggung-tanggung. Sekalian aja yang paling soleh, yang paling taat, yang paling berwawasan agama luas sehingga kita disuruh belajar ke dia. Bisa kayak gitu.
Padahal yang datang ke dia itu banyak. Ada yang sama-sama hafiz. Kenapa yang lebih baik dari kita hafiz gak diterima? Karena udah sama-sama soleh. Terus siapa lagi yang perlu diperbaiki kan? Bisa jadi kita justru ketemu dengan orang yang keren. Karena Allah pengen memperbaiki kita dengan lewat orang itu. Ini biar kita gak kegeeran. Ustadz, kenapa sih harus gitu-gitu amat? Karena itulah sifat orang yang beriman. Coba teman-teman buka surat orang-orang beriman. Surat apa? Al-Mu'minun. Surat orang-orang beriman. Surat 23 ayat 60. Itu sifat orang yang beriman. Surat 23 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-Nya. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang lebih dulu memperolehnya. Ini terjemahannya agak sedikit rancu ya, karena kalau kita baca tafsir bukan memberikan, melakukan. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah nanya kepada Nabi apa tafsirnya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka telah berikan, sedangkan hati mereka masih merasa takut. Aisyah nanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Kenapa mereka takut? Apakah mereka melakukan dosa-dosa? Apakah mereka bermaksiat sehingga mereka menjadi takut? Kata Nabi, bukan. Maksud melakukan atau memberikan di sini adalah mereka udah sholat, mereka puasa, mereka sedekah. Jadi bukan cuma sedekah ya, semua amal soleh. Mereka udah bantu orang. Jadi mereka itu udah banyak banget ngelakuin kebaikan. Sedangkan hati mereka wajilah, masih merasa takut. Takut apa? Takut ketika kembali kepada Allah gak sanggup menghadap Allah dengan amal yang sedikit. Coba bayangin. Udah banyak amal, masih takut menghadap Allah, wajilah. Gimana lagi kalau berbuat dosa, beramal aja masih takut sama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang ngerasa takut ke Allah itu kalau habis buat dosa ya. Dan ini juga bagian dari iman. Keren sih. Cuman iman kan berderajat-derajat. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman aja bertingkat-tingkat. Ada orang beriman ketika bikin dosa takut kepada Allah. Langsung taubat. Ada yang lagi yang lebih tinggi. Lagi berbuat baik takut sama Allah. kenapa? Dia ngerasa amal baiknya tuh sedikit dan waktunya terbatas. Dia pengen berbuat yang banyak tapi gak punya waktu. Gak punya merasa lemah, merasa tidak maksimal, merasa belum memberikan semua hak Allah, merasa kurang, merasa belum istimewa, belum sempurna. Ini orang yang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Makanya teman-teman kalau teman-teman perhatiin di akhir surat Al-Baqarah kan tuh ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu bukan doa orang yang berbuat dosa loh. Itu doa orang habis beribadah. Dia habis beribadah, habis sholat misalnya, doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Udah beribadah masih minta maaf sama Allah. Ya Allah jangan marah ya sama saya kalau saya ada yang silap, ada yang lupa, ada yang gak sempurna. Ini orang beriman, udah beribadah masih minta maaf.
Sama kayak ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, maksudnya apa? Kalau dakwah kamu sudah sukses. Wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, kalau dakwah kalian sudah sukses, orang berbondong-bondong ikut pengajian, orang berbondong-bondong berhijrah, jadi tren baru sekarang Islam misalnya di zaman dulu Nabi. Orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dakwah kamu tuh udah keren banget, usaha kamu tuh udah maksimal. Ketika kamu mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, maka pujilah Allah dan beristighfarlah. Kenapa? Habis berdakwah, habis sukses malah disuruh beristighfar. Dan yang disuruh itu adalah Nabi loh secara personal, bukan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mungkin mengatakan fasabbihu bihamdi rabbikum wastaghfiru gitu kan ya. Tapi karena personal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi banget yang disuruh. Kalau Nabi aja disuruh istighfar, apalagi umatnya. Dan Allah menyuruh Nabi istighfar bukan habis berbuat dosa, bukan. Karena Nabi tidak berbuat dosa. Kapan disuruh istighfar? Habis sukses dalam dakwah disuruh istighfar. Kenapa? Inilah mukmin. Dia nggak pernah merasa dirinya sempurna. Dia nggak pernah merasa bahwa ini karena kerja saya, karya saya, hasil jerih payah saya, karena saya hebat. Enggak. Istighfar tetap kepada Allah. Karena kalau nggak Allah tolong, kamu nggak akan sukses. Gitu maksudnya. Kenapa kalau Allah nggak tolong kamu nggak akan sukses? Karena apa yang kamu lakukan itu harusnya kamu nggak bisa sukses. Soalnya yang kamu lakukan itu belum maksimal, belum ideal, belum sempurna, belum istimewa. Tetap aja ada kurangnya. Karena sifat dari insan mahallul khata' wan nisyan. Pasti ada salah dan lupa, pasti. Jadi gimana pun kita dapat nikmat, hati kita wajilah. Apalagi nikmat dunia doang. Nikmat ibadah aja tetap wajilah. Nikmat ibadah kan, yuk tuh nama atau berarti mereka sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, kayak gitu-gitu, tilawah, hafal Quran, tapi hatinya masih waqulubuhum wajilah. Padahal itu yang dikasih nikmat ibadah loh. Gimana kalau yang dikasih nikmat dunia? Karena nggak mungkin kan nikmat ibadah itu istidraj. Mungkin nggak? Nikmat ibadah istidraj. Allah membiarkan dia aja sholat sendiri. Nggak mungkin kan? Istidraj itu hanya berlaku untuk nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat, ibadah, ketaatan, kedekatan dengan Allah, gak mungkin istidraj. Itu pasti nikmat yang hakiki tuh. Tetap mereka ngerasa saya banyak kurang, saya masih. Kalau sholat pasti tadi ada yang gak khusyuknya. Ada yang khusyuk 4 rakaat sholat isya. Pasti ada hilang-hilangnya gitu kan ya. Lebih tepatnya ada khusyuknya sedikit, sisanya hilang. Mungkin itu lebih tepat buat kita nih. Nggak sengaja kok udah salam aja. Atau tadi sujudnya 2 kali apa sekali ya. Tadi saya ruku gak sih? Apalagi kalau sholat sendiri tuh. Pas sudah sujud, tadi saya ruku gak sih? Kan suka gitu tuh. Pas sudah berdiri, tadi saya tahiyat gak sih? Atau langsung dari sujud langsung berdiri. Kan suka gitu. Salam, tadi saya syahadatan gak ya? Jangan-jangan langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Pas berdiri, tadi saya baca Al-Fatihah gak ya? Udah mau ruku aja, suka gitu. Berarti banyak kurangnya dalam ibadah kita. Tilawah juga gitu, pasti banyak baca yang salah. Jangan-jangan salah huruf, salah makna harusnya dosa. Puasa juga gitu, gak bisa jaga pandangan. Atau sedekah juga gitu, jangan-jangan saya sedekah belum bersih-bersih amat atau belum maksimal. Masih banyak yang saya tahan, masih kikir. Intinya adalah jangan ngerasa udah sempurna. Sehingga ketika Allah kasih kita nikmat, kita merasa diri kita emang pantas mendapatkannya. Bukan. Ketika Allah kasih kita nikmat, kita bilang sebetulnya saya gak pantas tapi Allah maha baik. Ketika Allah kasih kita hidayah, sebetulnya bukan saya udah sadar, Allah menyadarkan saya. Ketika kita dapat ujian, baru kita salahkan diri kita. Makanya hadis qudsinya yang saya sampaikan di booster, kalau kalian mendapatkan nikmat, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan masalah, musibah, sesuatu yang buruk, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Ini ke diri kita teman-teman. Dan ini kaidahnya tidak berlaku untuk orang lain ya. Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk teman kalian. Jadi dalam Islam itu kita dibangun juga persepsi, mindset. Jangan pakai hadis qudsi ini untuk orang lain. Lo banyak dosa tuh.
Kok gitu sih? Ya kan kata Allah juga dalam hadis qudsi gitu. Enggak, ini enggak berlaku untuk orang lain, berlaku untuk diri kita. Untuk orang lain selalu berlaku husnudzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Kalau dia dapat nikmat, Masya Allah, Allah sayang kepada dia sehingga diberkahi rezekinya. Kalau dia dapat ujian, Masya Allah, Allah pengen menggugurkan dosa dia, pengen mengangkat derajat dia. Kalau ke kita dapat nikmat, saya sebetulnya gak pantas, tapi Allah baik banget sama saya. Kalau kita dapat ujian, emang saya layak diginiin sama Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saya, angkat musibah saya. Terus mana ada peluang buat kita menghakimi orang lain? Kan gak ada peluang. Sesama mukmin, sesama muslim, gak ada peluang kita menjelek-jelekan orang lain. Nah, kalau teman-teman perhatikan di surat Al-Mu'minun yang ayat 60 tadi, coba mundur beberapa ayat, ayat 55, itu jelas banget. Jadi satu paragraf ini lagi ngomongin tentang bab GR nih. Ayat 55 itu orang yang GR. Surat Al-Mu'minun ayat 55 Allah bilang, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira ketika kami memberikan mereka banyak harta dan keturunan, berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan? Enggak, mereka enggak ngerti kata Allah. La yash'urun itu enggak sadar, enggak ngerti, enggak ngerasa. Jadi enggak selalu ketika Allah numiddu lahum mim malin wa banin, ketika Allah ngasih harta dan keturunan yang banyak, maksud harta dan keturunan itu kehidupannya bahagia, rumah tangganya aman-aman aja enggak ada masalah, maka berarti nusari'u lahum fil khairat, belum tentu. Seolah-olah Allah itu sayang banget sama dia, belum tentu. Kalau gitu kita suudzon sama Allah, enggak. Kita tetap berpikir Allah itu maha baik. Terus kalau kita dapat nikmat, itu bukti bahwa Allah maha baik, bukan karena kita pantas. Atau mungkin ini adalah ujian dari Allah. Antara dua. Antara Allah emang baik banget walaupun kita enggak pantas, atau Allah sedang menguji kita dengan ujian yang kita senangi. Dulu ketika masih sendiri, setiap malam tahajud. Ya Allah, beri saya pasangan imam yang bisa ngimamin saya. Gak apa-apa deh yang dibaca Al-Ikhlas juga. Yang penting dia imam. Yang imam, ya Allah beri saya makmum. Mudah-mudahan dia tetap mengamini doa-doa saya. Walaupun mungkin doa saya gak fasih. Doain setiap malam tahajud. Allah kasih nih. Persis kayak bayangan kita banget nih, spesifik. Hidungnya, matanya, wah segala macam. Gua banget lah pokoknya. Pas udah dapat gitu masih bangun tahajud gak? Atau udah mulai telat-telat dikit? Kenapa telat-telat dikit? Susah bangunnya sekarang. Kalau dulu bangun cuman ngangkat bantal guling atau cuman selimut doang. Itu juga kadang-kadang. Karena seringnya selimut udah terbang kemana, bantal guling kemana tidurnya teh. Maceh banget tidurnya. Ada juga pas dia mau bangun, sekarang beda, bukan bantal guling, lengan. Mungkin lengan itu lebih ringan daripada bantal guling. Secara kilonya kayak gitu ya. Tapi rasanya berat. Taruh lengan, aduh gimana nih caranya. Ntar dia terbangun, kan saya gak pengen ngebangunin dia, kasihan. Alasan ya, modus. Enggak tahajud, atau tahajudnya telat. Atau mulai berkurang, lama-lama tadi tahajud 11, sekarang jadi tinggal 8, 4, 2, tinggal witir doang. Tapi masih lumayan lah. Akhirnya subuh di masjid, subuh di rumah, subuh telat, subuh dijamak dengan duha. Kan bertahap tuh. Udah gitu ngejamaknya kompakan lagi. Berjamaah. Jamak subuh sama duha, berjamaah sama suami istri. Kan kompakan ya. Masya Allah luar biasa, kompak, istiqomah, menjamak. Allah pengen nguji kita lewat pasangan justru. Kadang Allah pengen nguji kita dengan terlalu sibuk dengan kerjaan. Tadinya kita gak punya kerjaan, nganggur, akhirnya bisa beribadah tepat waktu. Begitu udah ada kerjaan, jadi gak tepat waktu lagi. Kenapa? Alasannya mulai sibuk, mulai rush, mulai tight jadwal, kayak gitu-gitu. Nah ini artinya jangan selalu kegeeran bahwa Allah sayang sama kita. Bahwa kita layak disayangi oleh Allah, bukan. Mungkin antara dua, Allah emang baik banget, atau Allah pengen nguji kita dengan nikmat tersebut. Jadi di sini disebutkan ayah sabun, apakah mereka mengira annama numiddu lahum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka pikir kalau kami udah ngasih mereka harta dan keturunan berarti kami menyegerakan kebaikan buat mereka? La yash'urun, mereka enggak ngerti. Justru orang beriman di ayat berikutnya disebutkan
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika, orang yang kayak gini nih, yang wajilah, yang ngerasa kurang, yang ngerasa gak pantas, yusari'una fil khairat. Selalu bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Dia merasa masih kurang dirinya. Jadi jangan terlalu kegeeran. Kita boleh bilang alhamdulillah ya Allah mengijabah doa. Ya boleh. Tapi jangan bilang alhamdulillah ya saya itu emang doa saya jitu banget. Doa saya tuh emang cepat banget diijabah. Jangan sebutkan saya sama sekali. Kalau dalam kebaikan. Ini kita belajar bertahap. Kadang-kadang gak nyebutin di lisan tapi di hati. Enggak lah, ini mah nikmat dari Allah dalam hati gua gitu loh. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian di hati atau kalian tampakkan dengan lisan, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada kalian. Gak bisa bohong sama Allah. Terus gimana Ustaz kalau kebersit kayak gitu membatin? Lisan kita mah selalu ngomong Masya Allah ya lu lulus. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Padahal gue gak bisa apa-apa. Lisan nih. Hati kita ya emang kamu heran kalau saya lulus. Mulai kan ada sombong tuh. Mulai agak kegeeran nih. Kita kalau muncul itu langsung kita tolak. Kita reject dengan apa? Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang itu muncul bukan pengennya kita. Yuwas wisufi sudurinas, emang si dia tuh. Si dia bukan, si dia mah keren buat saya. Orang itu, zat itu tuh. Yaitu khannas yuwas wisufi sudurinas. Kita gak pengen sombong, kita gak pengen riak. Dia yang yuwas wis supaya kita sombong. Saya kan pernah cerita, ngimamin. Pengen ngimamin yang paling maksimal. Biar semuanya khusyuk. Kan kalau yang lain khusyuk kebawa pahalanya ke yang ngimamin nih. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang bagus bacaannya. Pas sudah selesai sholat, yuwaswis. Atau belum selesai sholat, baru amin. Keren juga ya suara saya muncul. Yuwaswis. Itu bukan saya gak pengen kayak gitu-gitu amat lah. Yuwaswis. Awal-awalnya, dulu kayak gitu tuh. Ini saya ngaku nih, awal-awalnya ngimamin. Apalagi pas ngimaminnya di Mesir. Karena orang Mesir tuh suka suuzon sama orang Indonesia. Dianggap orang Indonesia tuh gak bisa ngaji. Kan kepancing nih. Emangnya orang Indonesia gak bisa ngaji? No, kasih mic buat gua. Gitu. Ngimamin lah nih. Ngimamin ada niat pengen nunjukin orang Indonesia tuh ngajinya bagus-bagus. Mulai agak-agak melenceng tuh. Sehingga pas selesai sholat orang Mesir. Masya Allah kamu Indonesia tapi ngajinya enak. Dan segala macam. Ya udah kamu tarawih aja di sini jadi imam. Muncul waswasah. Yuwaswi sufi. Sudurinas. Bukan pengennya kita. Pulang ke Indonesia juga kayak gitu. Ada yang Ustadz saya baru pertama menangis ketika sholat. Gara-gara Ustadz. Padahal saya ke umroh juga gak nangis. Di sini bisa nangis Masya Allah. Langsung yuwaswis. Wah itu habis-habisan tuh. Gimana caranya? Gara-gara itu terus saya gak jadi berusaha semaksimal mungkin. Ya udah deh gue biasa-biasa aja daripada sombong. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ustadz kok ngajinya gitu? Saya gak mau sombong. Was-wasah juga ya, yuwaswis. Wah lu ikhlas banget ya orangnya, ikhlas. Ikhlas yang butuh istighfar. Sama dengan istighfar, yahtaju ilal istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kenapa? Ya ini main hati nih, berat nih. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, lanjutin aja. Awalnya emang ria, sombong, dikit-dikit. Bertahap, lama-lama dia akan berkurang. Dengan kita reject. Enggak. Mau enggak, kita tuh enggak setuju sama dia. Lama-lama dia gak akan ngaruh lagi di hati kita. Sesekali doang ngaruh dia lebih gampang nolaknya. Tapi kalau kita menghindar terus susah. Sedekah gitu. Dilihat orang, wah 100.000 Yang di sebelah cuman 1.500 koin. Kita 100.000. Awalnya sih emang beda sih rasanya. Karena pertama 100.000. Awalnya nih, besok lama-lama biasa aja. Lama-lama Gak ngaruh sama sekali. Udah di hati kita tuh udah kebal. Kan ini kematangan jiwa kita dalam beramal soleh ya. Orang kalau lagi puber pasti kayak gitu teman-teman. Ekspresif, heboh, lebay. Itu orang puber. Baru pertama ke masjid heboh gitu ya. Wah gua baru ke masjid.
Ntar kalau udah kebiasaan ke masjid, apaan sih yang mau dibanggain, biasa aja kali ke masjid gitu. Baru pertama tahajud, wah udah bangunin temannya tuh semangat, bangun, nggak bangun tahajud. Saya aja udah 2 jam bangun dari tadi, udah 11 rakaat, pamer. Namanya juga lagi puber. Baru hafal 1-2 hadis, wah ini dhaif, semuanya dhaif, cuma dia doang yang sahih gitu. Lagi belajar. Kalau udah biasa hafal hadis, biasa aja. Atau emang gak hafal gitu. Kayak saya misalnya, karena gak hafal hadis ya udah gak usah komen-komen, biasa-biasa aja. Toh bisa jadi saya komen dhaif ternyata sahih. Daripada saya mendhaifkan yang sahih, mending saya diam. Nah ini artinya jangan menghindar, tapi di-reject. Begitu kita kegeeran di dalam hati, enggak ini. Hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah. Ini Allah Maha baik. Ini semuanya karena kebaikan Allah gitu. Lama-lama setan akan cari jalan lain, enggak akan yuwas-wis lagi. Dia akan menghindar. Sampai kita menjadi orang yang kalau kata guru saya mukhlasin. Apa arti mukhlasin? Kalau mukhlisin orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin orang yang udah enggak ada bedanya di mata dia emas dengan batu. Udah sama tuh. Ketika ditaruh emas, dia senyum. Dikasih batu juga dia senyum. Gak ada bedanya antara batu dengan emas, mukhlas. Maka setan udah gak bisa ngegodain dia. Gimana ngegodain? Orang emas dan batu sama di mata dia. Tapi kalau emas masih lebih berharga daripada batu, cuman dia masih berharap ridho Allah, itu namanya mukhlis. Kalau emas lebih berharga daripada batu dan dia tidak lagi berharap ridho Allah, itu udah gak mukhlis. Ada orang yang riya, ada mukhlis, ada mukhlas. Di mata Nabi Muhammad SAW, emas dan batu itu udah sama. Makanya setan udah nggak mau godain Nabi Muhammad, kecuali ada setan yang masih anak baru gitu, godain Nabi Muhammad. Kalau setan yang udah senior ya, udah tahu oh itu Muhammad nggak usah digodain deh, habis-habisin waktu loh. Mending godain yang lain-lain aja yang sahabat. Tapi kalau yang baru-baru kayak semangat gitu, gua mau godain orang nih. Pas ngeliat, wah ini ada lagi sholat digodain, Nabi Muhammad digodain. Kan sia-sia ya. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Dia godain Nabi Muhammad, begitu Nabi selesai sholat, dipegangin, digulung sama Nabi, digantung di tiang masjid. Teriak-teriak gitu. Pas pagi-pagi anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, pergi sholat subuh, ngelihat ada bola tuh, mau diambil sama mereka, mau ditendang-tendang. Kata Nabi, jangan. Udah ditendang-tendang mereka, dia udah kesakitan, dikeroyok sama anak kecil Madinah gitu. Bayangin jin di masa itu jadi bola. Terus ditendang-tendang sama anak Madinah, diambil sama Nabi, dilepas, terus dia lari. Baru dia sadar sekarang, saya ternyata salah godain. Yang digoda adalah Rasulullah SAW. Kata teman-temannya, lo sih gak ada yang nanya ke senior. Gitu. Ini teman-teman artinya memang gak bisa sekaligus. Kadang emang kita kegeeran juga. Dan saya ngerasa kadang kegeeran. Lagi doa kayak kemarin misalnya, ya Allah saya doa di dalam hijir ya. Saya doa ya Allah kasih saya jalan agar saya bisa mengunjungi kamp pengungsi di Suriah. Saya pengen banget ke sana gitu, pengen ngelihat langsung. Mudah-mudahan dari situ semangat untuk bersosial, ngelakuin kegiatan kemanusiaan itu lebih kencang lagi. Pulang dari sana nggak lama kemudian dapat jalan langsung. Insya Allah April mau ke kamp pengungsi misalnya, langsung kegeeran. Doa saya diijabah ya, keren ya. Yang muncul kayak gitu kan? Enggak. Kita tolak nih. Gimana nolaknya? Sebetulnya sih saya belum pantas ke sana, tapi Allah pengen ngasih saya ke jalan kebaikan. Gitu, terus aja gitu. Lama-lama hal-hal yang kayak gitu nggak akan mempengaruhi keikhlasan kita lagi. Terakhir teman-teman, balik lagi kepada awal. Kalau kita ngelihat ada orang dapat musibah, kita berhusnuzon dengan cara mudah-mudahan musibah ini mengangkat derajat dia. Kalau kita ngelihat teman kita dapat nikmat, kita berhusnuzon dengan mengatakan dia memang pantas mendapatkan nikmat itu karena Allah sayang sama dia. Sebaliknya kalau ke kita dapat musibah, kita katakan saya banyak dosa, makanya dikasih ujian kayak gini untuk menghapus dosa saya. Kalau kita dapat nikmat, kita katakan saya sebetulnya nggak pantas, tapi Allah Maha baik sehingga Allah memberikan kenikmatan ini untuk saya. Mudah-mudahan dengan mindset kayak gini, nggak ada lagi di antara kaum muslimin saling menyalahkan, saling menghujat, saling mentahzir, saling menjudge, saling menghakimi, nggak. Kita fokus saja beramal masing-masing dan saling mendoakan orang lain. Apalagi kepada pasangan, jangan sampai kita ketika kadang-kadang gunain kartu as gitu ya sebagai suami. Istri misalnya ngelakuin apa terus ada masalah, tuh kan makanya dengerin kata-kata suami, kegeeran kan ya. Mungkin bukan karena kata-kata kita dia dapat masalah. Bisa aja Allah emang sayang sama dia, dia kasih masalah supaya Allah mengangkat derajat dia. Jangan gampang kegeeran.
Berharap yang baik boleh, tapi merasa diri baik enggak. Berharap dengan merasa itu beda. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Coba kita nanti renungkan lagi surat Al-Mu'minun ayat 60 tadi. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itu poin dari kajian kita malam ini, surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Terakhir marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kata Nabi, doa itu adalah senjata orang mukmin. Artinya kita kalau dalam keadaan terancam, doa kita lah yang menjadi senjata, bukan pedang, bukan senjata api, doa. Kenapa kita kok doa selama ini enggak setajam pedang atau samurai? Ya mungkin ditumpulkan oleh karat-karat dosa. Dan salah satu karat dosa yang menumpulkan doa-doa kita apa? Makanan yang syubhat dan haram. Jangan sampai kita nuker doa kita dengan makanan yang haram. Mending kita lapar deh. Terutama yang senang jalan-jalan nih, kalau jalan misalnya ke Bali, pastikan yang kita makan itu halal food. Yang jalan ke luar negeri, pastikan yang kita makan itu halal food. Dan halal food itu bukan hanya no pork, no lard, bukan. Kadang ayam juga kalau disembelih bukan dengan nama Allah haram juga kan ya. Jadi bukan hanya lihat no pork, no lard berarti udah halal, bukan. Pastikan, karena jangan sampai kita pas lagi ada masalah nanti di luar negeri mungkin ketahan di imigrasi, mungkin delay pesawat, atau mungkin... saya pernah tuh dari New Zealand, delay di New Zealand akhirnya sampai di Malaysianya telat. Sedangkan connecting flight-nya cuma sebentar, kan itu bahaya banget tuh. Nah pas sampai di Malaysia kita lari-lari tuh, alhamdulillahnya masih ditunggu tuh. Udah last call ya. Udah panggilan terakhir. Bayangin kalau misalnya doa kita gak diijabah sama Allah, itu bisa banget ada kasus yang delay. Udah gitu connecting flight-nya kelewat, flight-nya udah terbang dan kita tertahan di bandara luar negeri dan harus beli tiket baru. Kenapa? Doanya gak diijabah mungkin. Untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Dan kadang-kadang ada kasus kayak gitu. Makanya jangan pernah menukar doa kita dengan hanya sebentar makanan yang kita penasaran pengen nyicipin makanan luar negeri yang belum tentu halal. Ini poin penting teman-teman. Jadi saya gak ngomongin fikih halal haram, lebih kepada efek dari makanan yang haram itu apa. Kalau fikihnya tanya kepada ulama-ulama fikih.